Selamat siang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus Wahyudi, SAK, MAK. Yang saya hormati juga Bapak selaku Ketua Bendahara Paroki Santa Maria Fatima Bangkung. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan kita siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktunya itu untuk hadir pada siang hari ini untuk mengikuti presentasi hasil penelitian dari saya. Baik Bapak, kita masuk saja untuk penjelasan hasil penelitian saya. Jadi hasil data yang saya dapatkan dari penelitian itu di Paroki Santa Maria Fatima Bangkung itu terdapat 424 transaksi. Nah, jadi dalam 424 ini terdapat berkaitan dengan pendapatan, penjualan, beban dengan perlengkapan. Jadi dalam 424 transaksi ini dapat dipisahkan berbagai dengan akun. Jadi dalam transaksi ini ada 70 lebih akun, dan di mana itu kas, peralatan dan perlengkapan, dan pendapatan itu dibagi dengan dua. Yang pertama itu pendapatan tanpa pembatas dan pendapatan dengan pembatas. Nah, jadi yang terkait pendapatan pembatas itu di mana pendapatan ini tidak boleh digunakan tanpa ada keperluan oleh bendahara. Sedangkan terkait dengan tanpa pembatas itu bebas digunakan oleh Paroki Santa Maria Fatima Bangkung bagi itu melakukan transaksi penjualan atau pembelian atau biaya apapun. Nah, terkait dengan beban itu terdapat 50 akun. Nah, jadi di mana dalam peralatan dan perlengkapan itu kita tidak bisa mengakumulasi semuanya itu, tetapi ada juga penyusutan. Nah, di mana itu penyusutan itu selama 1 tahun untuk peralatan itu sebesar 2.768. Nah, untuk perlengkapan itu karena dalam 1 tahun itu dinilai 80%, untuk pengurangannya itu sebesar 9.122. Jadi kita masuk saja di neraca lajur itu, dan di mana kita gabung semua terkait dengan pendapatan digabung dengan jurnal penyelesaian. Nah, jadi untuk laporan laba rugi di neraca lajur itu surplusnya itu sebesar Rp59.905.600. Nah, dalam laporan keuangannya itu, laporan komprehensifnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk terkait dengan pendapatannya itu ada pendapatan tidak terikat dengan pendapatan terikat. Dan di mana itu pendapatan terikat itu sebesar 135.854, dan pendapatan terikatnya itu sebesar Rp150.209. Nah, untuk bebannya itu sebesar Rp227.457. Nah, jadi untuk kenaikan atau aset netonya itu sebesar Rp59.605, yang dimana total pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, yang terkait dengan posisi laporan keuangannya itu, yang dimana itu kas dan secara kasnya itu sebesar Rp46.553, dan perlengkapan yang sisa tadi itu yang dikurangi dengan penyusutan itu sebesar Rp48.833.000. Nah, aset tidak lancar itu sebesar untuk peralatannya itu Rp13.840, dan untuk penyusutannya itu sebesar Rp2.768. Jadi total aset lancar itu, aset tidak lancar itu Rp11.072.000. Nah, jadi dijumlahkan untuk total aset itu sebesar Rp59.905. Nah, yang terkait dengan aset netonya itu, yang dimana itu aset neto tidak terikat atau saldo awalnya itu
dari tahun 2024 itu sebesar Rp115.776 dan kenaikan aset neto tahun berjalan itu sebesar Rp59.905. Nah, jadi untuk kenaikan aset neto tahun berjalan itu yang didapatkan dari neraca lajur dan laporan aktivitas. Dan di mana total liabilitas aset netonya itu sebesar Rp175.681. Nah, untuk laporan arus kasnya itu yang dimana penerimaan dari umat kolektif berdasarkan kolektif sumbangan itu sebesar Rp287.003.000. Nah, untuk pembayaran beban operasional itu sebesar Rp222.457.000, yang dimana kas aset neto dari aktivitas operasi itu sebesar Rp59.605. Nah, terkait dengan arus kas dari aktivitas investasi itu, yang dimana dari transaksi sebelumnya itu, dimana dari Paroki Santa Maria Fatima Bangpung melakukan pembelian peralatan sekitar Rp13.840. Jadi untuk kas neto itu dari aktivitas investasinya itu Rp13.840. Nah, jadi untuk kenaikan neto kas secara kasnya itu di mana 59.605 ditambah dengan saldo awal itu totalnya itu 175 juta. Nah, yang terkait dengan perubahan aset netonya itu, yang dimana itu saldo awal 1 Januari 2025 itu sebesar 115.776 dan surplus bersihnya itu sebesar dari tahun di tahun 2005 itu sebesar 59.605. Nah, yang terkait dengan saldo akhir untuk tahun 2025 itu dijumlahkan dari saldo awal tahun 2024 dengan surplus berjalan di tahun 2005 itu sebesar 175.381. Nah, untuk aset neto terikatnya itu 151.209, yang dimana total aset neto akhir tahun ini sebesar Rp175.381.16. Nah, jadi Bapak, ini laporan hasil penelitian saya di Paroki Santa Maria Fatima Bangpung, yang dimana itu total aset neto dari Paroki Santa Maria Fatima Bangpung itu sebesar Rp175.381.000. Mungkin dari Bapak ada pertanyaan atau tanggapan terkait dengan laporan ini? Baik Adik, terima kasih banyak karena Adik sudah melakukan dan memilih Paroki Santa Maria Fatima Bangpung Boler untuk melakukan penelitian membuat laporan keuangan. Jadi besar harapan kami semoga ke depan Paroki Santa Maria Fatima Bangpung Boler ini dapat membuat laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi ISAK 35 yang telah dibuat hasil penelitiannya. Mungkin itu saja tanggapan dari kami. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Jadi dari saya itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Paroki Santa Maria Fatima Bangpung itu telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian untuk membuat laporan keuangan, yang dimana saya melakukan penelitian ini bukan tanpa sebab, tetapi ini salah satu tugas ujian akhir dari dosen kami, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik, untuk melakukan membuat laporan sesuai standar ISAK 35. Jadi saya kemarin itu memilih tempat itu Paroki Santa Maria Fatima Bangpung itu untuk melakukan penelitian karena saya melihat itu di Paroki Santa Maria Fatima Bangpung itu belum melakukan membuat laporan keuangannya itu sesuai standar akuntansi. Jadi harapan saya semoga Paroki Santa Maria Fatima Bangpung bisa bekerja sama dengan saya untuk kedepannya itu untuk membantu bersama membuat laporan keuangan ISK 35. Bapak, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
adek kedepannya selalu sukses.